Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Hairunisa dengan NIM 12030501116. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah membuat surat somasi. Sebelumnya, harus mengetahui dulu apa itu somasi. Istilah somasi digunakan untuk menyebut suatu peringatan atau biasa disebut dengan surat teguran. Tujuan diberikannya somasi adalah memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat. Dasar hukum dari somasi ada dalam Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1238 yang berbunyi, si berhutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perkataannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Selanjutnya, hal yang harus dimuat dalam somasi itu ada 3 hal utama, yaitu yang pertama, hal yang harus dituntut, yang kedua, dasar tuntutannya, dan yang ketiga, jangka waktu pemenuhan hal yang dituntut. Langsung kepada contoh permasalahannya yang akan dibuat surat somasi. Jadi di sini itu permasalahannya, Rido meminjam uang kepada Azura sebesar 38 juta. Dengan kesepakatan dikembalikan selama 6 bulan, dengan pembayaran 6.500.000 per bulannya. Namun di bulan kelima, Rido tidak lagi membayar pinjaman kepada Azura karena usahanya mengalami kerugian. Sampai batas waktu yang telah ditentukan, Rido tidak juga membayar uang yang harus dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Selama Rido tidak membayar, Azura melakukan upaya penagihan, namun Rido sudah tidak beriktikad baik untuk membayar hutang kepada Azura. Dari permasalahan tersebut, saya akan memberitahukan bagaimana langkah-langkah membuat surat somasi. Somasi ini mengenai wan prestasi hutang piutang. Nah, untuk surat somasi ini, di atas ini itu jika dibuat oleh instansi, maka harus menyantumkan atau menuliskan kop surat lembaganya. Jika perorangan tidak usah ada kop surat lembaganya. Langsung di sini sebelah kanan atasnya itu harus mencantumkan tempat serta tanggal dibuat surat somasi ini. Lalu sebelah kiri atasnya itu harus ada nomor. Nomor suratnya itu 37 somasi Runi 2023. Lalu di bawahnya itu ada hal. Perihal surat ini adalah somasi. Lanjut di bawahnya itu ada identitas. Jadi sini itu harus dijelaskan secara jelas gitu identitas dari calon tergugat yang dituju. Dapat perorangan maupun instansi. Namun di sini tuh saudara Rido itu termasuk kepada perorangan. Di sini kepada yang terhormat saudara Rido. Lalu di bawahnya itu ada alamat dari saudara Rido itu. Nah, di bawahnya lagi ada dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, Nisrina Hairunisa SHMH, Ariza Sadam SHMH, yang ketiga Nasya Humaira SH. Jadi untuk mengeluarkan somasi ini tidak wajib diwakilkan kepada kuasa hukum, namun perwakilan dari kuasa hukum ini diperbolehkan. Di bawahnya itu dijelaskan dari nama-nama ini adalah advokat pada kantor hukum Rooney Law Office yang beralamat di Jalan Asia Afrika nomor 161 Bandung, Jawa Barat secara bersama-sama maupun dapat bertindak sendiri-sendiri mendampingi dan mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa terlapir. Untuk atas nama klien kami, dengan ini kami sampaikan somasi kepada saudara Rido sebagai berikut. Jadi sini itu karena ini adalah kuasa hukum, jadi kuasa hukum ini menjelaskan apa tujuannya itu mendampingi dan mewakili si pemberi kuasanya. Lalu di sini itu ada poin-poin. Poin-poin serta duduk perkara yang menjadi permasalahan serta hal yang dituntut dari permasalahan itu. Yang pertama itu bahwa kami adalah kuasa hukum yang sah dari klien kami terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat kuasa oleh klien kami, dan apabila terdapat pihak-pihak yang mengaku sebagai pihak yang dikuasakan selain kami, maka hal tersebut adalah tindakan yang merugikan dan akan kami proses secara hukum. Poin yang kedua itu bahwa klien telah meminjamkan uang kepada saudara Rido sebesar 38 juta rupiah dengan kesepakatan dikembalikan selama 6 bulan dengan pembayaran 6.500.000 per bulannya. Yang ketiga, bahwa klien kami dari bulan November 2022 tidak memberi
tidak menerima pembayaran dari saudara Ridho sebagaimana yang telah disepakati dan tertuang dalam surat perjanjian utang piutang tertanggal 12 Juni 2022. Yang keempat, bahwa klien kami itu menunggu itikat baik dari saudara Ridho, namun saudara Ridho itu tidak pernah menanggapi, padahal klien kami telah beberapa kali melakukan penagihan secara baik-baik kepada saudara Ridho. Yang poin kelima itu bahwa kami meminta kepada saudara Ridho untuk segera membayar hutang secara beserta bunganya kepada klien kami yang totalnya sebesar 13 juta rupiah sebagaimana perjanjian dalam waktu 7 hari sejak diterimanya somasi ini oleh saudara. Poin keenam, bahwa apabila dalam waktu tersebut tidak menyelesaikan permasalahan ini, kami akan menempuh penyelesaian secara hukum baik pidana maupun perdata. Yang ketujuh, apabila hal-hal yang kurang jelas dan segala jenis pertanyaan, konfirmasi, mediasi mengenai perkara ini, maka dapat menghubungi kami. Jadi untuk poin 1 sampai 6 itu adalah duduk perkara atau poin-poinnya. Nah, di sini tuh ada memberikan jarak waktu bagi calon tergugat untuk memenuhi prestasi. Nah, di sini pada poin 5 itu ada waktunya, waktunya itu 7 hari, 7 kali 24 jam dari diterimanya somasi untuk membayar prestasi atau membayar hutang itu sendiri. Nah, di sini juga dijelaskan pada poin 6, upaya hukum lanjutan yang ditempuh apabila calon tergugat apabila saudara Ridho ini tidak memenuhi prestasinya. Jadi di sini tuh ada penyelesaiannya bisa secara hukum baik pidana maupun perdata. Di sini juga pada poin 7 mencantumkan nomor kontak dari penerima kuasa atau advokatnya. Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai semestinya. Hormat kami kuasa hukum. Nah, di sini tuh langsung ada hormat kami dari kuasa hukumnya untuk membubuhkan tanda tangan serta nama jelas dari kuasa hukumnya itu sendiri. Sekian langkah-langkah membuat surat somasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.